Alright, pada video kali ini gue ingin menunjukkan bagaimana tren Bitcoin sekarang. Apakah berada di tren naik atau berada di tren turun? Dan ini berdasarkan data historis. Dan ini bukan tebak-tebakan. Gue akan menunjukkan menggunakan indikator yang sederhana yang pastinya kamu juga bisa lakukan dan bisa cek ulang sendiri. Dan di akhir video gue juga akan bahas mengenai peluang-peluang trading yang bisa terjadi guys ya. So ya, langsung aja kita bahas. Let's go! Gas bro! Yo, apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, yang dimana gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset, yang dimana membahas mengenai peluang investasi ataupun peluang trading. Yang di sini gue akan membahas kripto utama atau ibunya kripto yaitu Bitcoin ya, yang biasanya menjadi patokan bagaimana tren kripto berlangsung. So, sekarang di sini gue akan update mengenai indikator ini yang udah gue bahas berbulan-bulan lalu ya, dan juga gue akan update dari analisa gue di video sebelumnya yang ini ya. Coba kita lihat dulu ke 29 ribuan, itu resisten yang sangat kuat sekali memang. Nah, kalau kita pun bisa spekulasi misalkan Bitcoin akan terjadi konsolidasi naik turun di area mana aja. Menurut gua potensial bergerak di area sini juga ya. Mungkin menyentuh area putih, turun lagi seperti ini ya. Untuk area putih turun, itu area putih turun, itu area putih turun. Jadi resisten selanjutnya apabila Bitcoin ini berhasil ya break dari 29.000, ini potensial Bitcoin tuh melaju ke area resisten di area sini, area 31.000. Oke, lihat mengenai pembahasan di video tadi yang gua bahas bahwa Bitcoin akhirnya benar-benar terjadi seperti yang gua ekspektasikan lumayan ya, dimana Bitcoin bergerak, lihat guys ya, ngetes garis putih lagi ya, set konsolidasi ya, dan naik akhirnya beneran sampai menuju area 31 ribuan ya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe dan juga ngikutin update-update video dari gua ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan dalam time frame daily itu berarti guys di range 31.000 sampai 30 ribuan itu adalah resistance penting dari Bitcoin yang menjadi potensial pergerakan besar lainnya. Jadi apabila Bitcoin break dari 31.000, ini berpotensi Bitcoin akan gerak lebih kencang lagi menuju kurang lebih ya area putih lagi guys ya, garis putih area sini guys, kurang lebih 32.000 atau 33 ribuan. Oke. Tapi sebelum ke situ, menurut gua kalau kita lihat dari pergerakan MA, lihat di sini mengkerucut ya. Di sini juga kita harus waspada guys ya. Apabila akhirnya MA 50 nih ya guys ya, yang warna biru ini ataupun MA 21 yang kuning ini di break oleh Bitcoin dalam time frame daily ini berpotensial untuk Bitcoin itu terjadi koreksi yang lebih dalam dulu guys. Seperti contohnya di sini guys ya, bercrossingan ya, dan ini di break ya, di sini ya, di break guys ya, di sininya. Di break itu jadi koreksi yang dalam guys ya. Di sini terjadi koreksi kurang lebih 14 hampir 15%. Oke. Nah, kita lihat lagi historis yang terjadi saat ini terjadi dead cross ya, perpotongan 21 dan 50 dalam time frame daily ini. Di sini lihat guys ya, terjadi penurunan yang cukup panjang juga. Di sini pun hal terjadi sama ya. Oke. Coba kita lihat lagi ke atas. Lagi di sini lebih parah lagi guys ya. Dalam banget. Di sini juga yang terjadi seperti itu guys ya. Plum, parah banget. Oke. Di sini juga pernah terjadi guys ya. Boom. Lumayan banget. Jadi ya patut kita waspadai dulu guys ya, sebelum kita ekspektasi lanjut Bitcoin bisa naik kenceng. Kita perhatikan semoga Bitcoin tidak turun di range harga ini guys ya. Level weekly ada di harga 28.300-an ya. Jadi jangan sampai level weekly ini adalah level di mana Bitcoin dalam candle weekly atau pada hari Minggu nanti tidak closing candlenya di bawah 28.300. Apabila closing di bawah 28.300, maka Bitcoin berpotensi terjadi penurunan ya kurang lebih sampai 25 ribuan. Potensial sangat sekali guys ya, karena di sini adalah area support yang cukup kuat. Tapi meskipun begitu, secara tren masih dalam tren naik sebenarnya. Kenapa begitu? Oke. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang tadi gua sempat bahas di intro video mengenai data historis dari Bitcoin yang pernah terjadi yang ini guys ya. Nah, ini pun sempat gua bahas dari berbulan-bulan yang lalu mengenai indikator ini, dan MA ini adalah salah satu MA yang gua suka. Ini salah satu favorit gua ya. Mungkin jarang banget orang yang pakai MA ini dan mudah diaplikasikan di
setiap aplikasi apapun, karena MA dan MA pasti ada di rata-rata platform trading ya. Jadi tidak menggunakan indikator yang aneh-aneh atau yang susah-susah. Oke. Di sini kalau kita lihat guys ya, kita menggunakan time frame weekly dulu ya, atau mingguan. Di mana di saat Bitcoin bergerak di bawah EMA 21 dan EMA 50, lihat guys ya, ini berada dalam tren turun dalam weekly ya, atau time frame mingguan. Di saat ini bercrossingan dan Bitcoin atau harga Bitcoin bergerak di atas EMA 50 dan EMA 21, ini masuki tren naik atau bullish berkepanjangan ya. Lihat di mana ini Bitcoin bullish dari tahun 2015 Oktober ke 2017 Desember. Oke, hampir 2 tahun, ini gila ya. Dan next selanjutnya di saat bercrossingan juga di sini guys ya. Untuk historical data di tahun 2019, ini bullishnya hanya berkisar kurang lebih 4 bulanan. Meskipun hanya 4 bulanan, tapi intinya secara indikator ini berhasil atau proof. Secara indikator ini menunjukkan indikator ini berhasil juga sebenarnya, meskipun hanya 3-4 bulan kenaikannya. Oke. Jadi selama Bitcoin berada di atas EMA 21 dan EMA 50, ini berada dalam tren naik. Oke. Nah, perlu perhatikan guys ya, di saat EMA 21-nya di break, ini ada tanda-tanda sebuah hal yang perlu kita waspadai. Oke. Dan apalagi kalau break di bawah EMA 50, ini turunnya bisa lebih dalam lagi, guys ya. Di sini contoh guys ya, pada saat bulan tren naik yang terjadi dari tahun 2012 sampai ke 2017 itu, dimana pergerakan Bitcoin guys ya, lihat ini rapi banget bergerak di atas garis yang kuning ini guys ya, atau EMA 21. Lihat, gila, ini cakep banget. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya untuk pergerakan Bitcoin di tahun 2020. Dari data historis ini, lihat guys ya, Bitcoin bergerak sama di atas garis kuning guys ya. Ini menunjukkan Bitcoin dalam tren bullish ya. Oke, lihat, di saat menyentuh garis kuning, dia mantul lagi naik ya, dan boom, kenceng. Oke, naiknya ratusan persen dari situ. Oke, nah di saat patah dari garis kuning ini, kita harus waspada guys ya. Ini turunnya dalam banget guys. Ini 33%, gila. So, untuk pergerakan Bitcoin sekarang, jadi yang perlu kita perhatikan, Bitcoin ini tidak jatuh di bawah 25.000 ya. Seperti yang tadi gua bahas, ini adalah support kuatnya. Oke. Karena kenapa juga? Selain support kuatnya, ini juga merupakan support dari MA yang kuning ini guys ya, MA 21. Oke. Karena seperti data historis tadi yang gua bilang, syaratnya untuk Bitcoin berada dalam bull trend atau bullish trend, Bitcoin harus bergerak di atas kedua garis MA ini ya. Setelah akhirnya berhasil ya crossing, dan seperti yang gua bilang pada video sebelumnya, Bitcoin berada dalam tren positif ya. Jadi intinya seperti itu guys. Dari time frame mingguan, Bitcoin berada dalam tren bullish. Oke, kita zoom out ya guys ya. Lihat seperti ini guys. Kalau kita perbesar cakupannya, pergerakan Bitcoin dari tahun 2013 sampai ke 2023. Pergerakan Bitcoin 10 tahun ke belakang, oke? Di saat ini bercrossingan ya, biru dan kuning ini bullish. Biru dan kuning bercrossingan bullish, meskipun yang ini agak pendek ya. Dan di sini saat biru dan kuning bercrossingan bullish, ini panjang banget. Dari 2020 sampai ke 2021. Ini juga 2 tahunan. Nah, yang sekarang ini guys ya, apakah ini akan terjadi seperti yang di sini, ataupun yang di sini, ataupun ini hanya terjadi seperti yang terjadi di tahun 2019, yang dimana bullishnya hanya terjadi kurang lebih 3-4 bulanan. Oke, jelas ya. Intinya meskipun Bitcoin memang dalam tren bullish, tetapi bisa saja tidak terjadi bullish yang panjang. Bisa saja juga terjadi seperti itu ya, seperti yang terjadi di tahun 2019. Apa parameternya? Parameternya tadi guys ya, Bitcoin harus tetap berada di atas kuning ini ya, closingnya di atas EMA yang kuning ini atau EMA 21. Itu di mana harga berapa? Itu di range harga 25 ribuan. Oke. Jadi selama Bitcoin di atas 25 ribuan ya masih dalam tren yang positif. Oke. Sebelum kita cek potensial trading untuk time frame agak pendek, gua ingin berbagi informasi dulu guys ya, buat teman-teman yang ingin melakukan trading seperti yang gua lakukan, dan gua juga melakukan trading di Bybit. Makanya nggak ada salahnya gua share ya beberapa info dari Bybit ini, karena ini khusus untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Jadi buat teman-teman ya pastinya berhak untuk mendapatkan bonus ini guys ya. Jadi kalau kalian deposit nih ya, ini
masih ada waktu ya, sampai tanggal 8. Kalian silahkan masuk, linknya ada di deskripsi di bawah, nanti ya gua cantumin. Dan kalian daftar guys ya. Kalian ini berhak langsung dapat 22 USDT atau sekitar kurang lebih 400 ribuan atau 350 ribuan. Ini lumayan banget guys. Jadi silahkan daftar, buka akun, masukkan data diri, KYC ya. Nah, untuk buka akun aja yang pertama kalian udah bisa dapat $2 guys ya. Selanjutnya, apabila kalian melakukan deposit perdana, kalian bisa mendapatkan $10. Dan selanjutnya, apabila kalian melakukan trading, kalian mendapatkan lagi $10. Jadi seperti itu guys ya. Sangat gampang banget metodenya untuk mendapatkan bonusnya. Untuk syarat-syaratnya nggak susah juga. Intinya kalian orang Indonesia gitu aja guys ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti gua masukkan linknya di deskripsi di bawah, oke? Oke, selanjutnya kita lihat ke time frame kecil guys ya. Untuk Bitcoin ini, kita lihat ke time frame daily dulu. Untuk time frame daily, kita bisa melihat di sini Bitcoin untuk di time frame daily atau time frame harian, Bitcoin ini memiliki support guys ya untuk level daily, yaitu di range harga sini ya 28.800-an. Ini adalah level daily, oke. Dan ini juga masuk dengan EMA21-nya juga di daily ya. Lihat, yang kuning dan biru juga ya di range sini. Jadi, apabila Bitcoin break dalam daily ya 28.800, ini potensial Bitcoin tes ke 28.500-an atau bahkan ke 28.100-an, oke? Dan tetapi di sini ada level daily-nya yaitu di 29.500 untuk resistance level daily ya. Apabila Bitcoin ini break dan closing di atas 29.500, ini potensial banget untuk Bitcoin ini melaju mengetes lagi area sini guys ya, 30.379 atau bahkan bisa ke 31.700-an. Oke. Oke, kita analisis lagi ke time frame lebih pendek lagi. Time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam ini kita bisa perhatikan guys menggunakan trend line. Seperti ini. Memang berada dalam ascending trend atau dalam tren naik dalam time frame 4 jam ini. Tetapi ini akan menjadi buruk apabila uptrend line atau ascending trend ini dipatahkan ya di sini ya trennya. Lihat, ini ada tanda-tandanya memang. Oke. Lihat, di sini ada support. Dan sini berpotensi menjadi support ya di harga 29.000. Apabila 29.000 dipatahkan, ini potensial untuk tren turun ya sampai ke 20.700-an. Oke. Jadi seperti itu guys potensi untuk tradingnya ya. Semoga secara keseluruhan kalian mengerti, dan menurut gua ini video sangat bermanfaat apalagi buat teman-teman yang baru di dunia Bitcoin dan trading. Mungkin video-video gua akan bermanfaat, so jangan lupa di-share, oke? Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, got me on my body rich, spelling life is